Produser film Vina sebelum 7 hari dilaporkan ke Barreskrim Mabespori karena dianggap menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Laporan tersebut diajukan oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI ke Barreskrim Polri pada Selasa 28 Mei 2024. Selain kegaduhan di tengah masyarakat, mereka menilai film ini juga menimbulkan narasi negatif terhadap penanganan proses pidana yang tengah ditangani pihak kepolisian. Terkait pasal 28 ayat 2 tentang ITE, kemudian junto pasal 45 huruf A terkait dengan tindak pidana yang mengandung sara dan membuat kegaduhan. Nah, ini poin yang menurut hemat kami setelah konsultasi ke kawan-kawan cyber, memang ada delik pidana di situ. Nah, kemudian yang ditanya, siapa yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Nah, laporan ini barang tentu yang memproduksi film. Jadi pihak-pihak yang memproduksi sebuah film ini dapat dimintai klarifikasi untuk menjelaskan terkait dengan produksi yang dia buat. Siapa itu? Barang tentu terkait dengan produsernya, sutradaranya, dan seterusnya. Supaya ini bisa diklarifikasi dan tidak membuat kegaduhan di publik. Film Vina sebelum 7 hari yang tayang pada 8 Mei 2024 berhasil memantik reaksi publik terkait kebenaran dalam pembunuhan Vina Dewi Arsita, remaja di Kabupaten Cirebon tahun 2016 silam. Melalui film ini pula, sejumlah akademisi dan pakar hukum pidana buka suara untuk mengkritisi integritas dan kompetensi kepolisian dalam menangani perkara. Saat peristiwa itu terjadi, polisi telah menangkap 8 pelaku dan memproses hingga pengadilan pada 2016. 7 pelaku divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku, yakni Saka Tatal, yang masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara. Namun masih ada 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Setelah viral di media sosial, salah satu DPO, yakni Peggy Setiawan, berhasil ditangkap polisi. Peggy ditangkap polisi dalam perjalanan pulang ke rumah kontrakannya di Jalan Kopo, Bandung, tanggal 22 Mei 2024. Dalam penangkapan itu, polisi juga meralat jumlah DPO, yang awalnya 3 orang, menjadi hanya 1 orang. Peggy disebut polisi sebagai otak dari pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Meski telah ditangkap, sejumlah kejanggalan dalam pengungkapan kasus ini tetap menimbulkan tanya dari publik. Bahkan belakangan, Peggy berencana mengajukan pra-peradilan atas kasus tersebut. Bambang Gatot Ariono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2015-2020 ditetapkan sebagai tersangka ke-22 dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015-2020. Bambang diduga mengubah kuota timah menjadi 2 kali lipat dari yang seharusnya. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi pada Rabu 29 Mei 2024 di Jakarta mengatakan Bambang ditetapkan sebagai tersangka karena ia diduga mengubah rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB periode 2018-2019 dengan mengabaikan prosedur yang benar. Pada RKAB periode tersebut kuota timah yang semula ditetapkan sebesar 30.217 metrik ton diubah menjadi 68.300 metrik ton atau meningkat 100%. Perubahan ini sama sekali tidak dilakukan dengan kajian apapun. Dan belakangan kita tahu, berdasarkan alat bukti yang ada, perubahan tersebut dalam rangka untuk memfasilitasi aktivitas transaksi timah yang diproduksi secara ilegal. Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan kerugian negara dalam kasus PT Timah Tbk bertambah. Perkara timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Dan tentunya untuk teman-teman ketahui bahwa perkara timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan dalam seminggu ke depan, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Febri Adriansyah mengatakan angka 300 triliun rupiah tersebut berkualifikasi sebagai kerugian negara. Di persidangan, angka yang akan didakwakan adalah angka tersebut dengan kualifikasi kerugian negara, bukan kerugian perekonomian negara.
Medan, dari Medan. Terkait kasus Peggy Setiawan alias Peron, ya, sampai sekarang ini menjadi bola liar dan perdebatan publik. Saya menyarankan kepada keluarga Peggy Setiawan atau kuasa hukumnya menghentikan perdebatan ini. Dan kalau memang keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan, ya, meyakini bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah, ya, maka penangkapan dan penetapan tersangka Peggy ini segera lakukan upaya pra-peradilan di pengadilan negeri setempat. Hanya itu menghentikan perdebatan ini. Karena banyak tokoh-tokoh masyarakat, ya, berargumentasi pro kontra, termasuk pengacara yang sok-sok kali itu. Semua itu yang pakai emosi kalau bicara, ya, bukan hanya kau aja bisa pakai emosi bicara, ya, pakai otak kau, udah, nggak usah emosi kalau bicara, kasih pendapat gitu, ya. Maka kami sarankan, ya, kepada keluarga Peggy dan atau kuasa hukum Peggy, segera ambil langkah gugatan pra-peradilan melalui pengadilan negeri setempat. Kalau butuh pikiran, kalau mau butuh pikiran kami akan bantu. Hubungi kami di 0821 631 23366 tanpa bayar. Itulah dia. Itulah bentuk kemanusiaan kami. Ya, kalau memang Peggy Setiawan, keluarganya dan kuasa hukumnya merasa tidak bersalah, maka segera ambil langkah hukum pra-peradilan. Maaf, kami sedikit ada pengalaman soal pra-peradilan. Karena langkah pra-peradilan adalah salah satu upaya, ya, menghentikan upaya-upaya paksa dan atau pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama proses penyelidikan dan atau penyidikan sampai penetapan tersangka. Jadi langkah satu-satunya adalah langkah hukum pra-peradilan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kantor Law Firm Dr. Ali Surabaya, Medan, Sumatera Utara. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat Minggu 26 Mei 2024 mengungkap 6 fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016. Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan saksi kunci dan Peggy Setiawan selaku aktor utama yang diduga merencanakan pembunuhan kedua korban. Berikut 6 fakta baru kasus pembunuhan Vina. Fakta pertama, Peggy bersembunyi di sebuah tempat kos di Jalan Ketapang, Kabupaten Bandung. Kepada pemilik kos, Peggy mengaku bernama Robi Irawan. Kedua, hanya terdapat 9 pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Egy. Sementara 2 pelaku lain bernama Dani dan Andi dinyatakan tidak ada atau fiktif. Ketiga, Peggy yang diduga merencanakan aksi kekerasan Vina dan Egy hingga tewas. Ia mengajak 8 pelaku lain untuk mengejar hingga menendang motor yang digunakan kedua korban hingga terjatuh. Keempat, dari 9 pelaku, Peggy yang pertama kali memerkosa Vina di sebuah kebun kosong. Para pelaku menyiksa Vina dan Egy dengan menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam hingga korban tewas di tempat. Kelima, ayah Peggy diduga menyembunyikan identitas anaknya. Kepada pemilik kos dan warga di sekitar kompleks di Cirebon, ia mengaku Peggy adalah keponakannya. Ayah Peggy dapat dijerat dengan pasal 221 KUHP ayat 1 dan 2 karena menyembunyikan seorang pelaku kejahatan. Keenam, terdapat dugaan motif permusuhan antara Peggy dan Egy yang juga kekasih Vina. Sebab Peggy sempat mengatakan ada masalah dengan Egy sebelum dirinya dan para pelaku mengejar kedua korban. Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Jules Abbas pada Minggu 26 Mei mengatakan Peggy dijerat dengan 2 pasal, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun polisi menangkap Peggy dan perjalanan pulang ke tempat kosnya di Jalan Kopo, Kota Bandung pada 22 Mei 2024 pukul 18.28 WIB. Pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina terjadi pada 27 Agustus 2016 di Jembatan Layang, Kecamatan Talun, Cirebon. Saat itu Vina berusia 16 tahun.
Para pelaku yang disebut sebagai anggota salah satu geng motor juga didakwa membunuh Muhammad Rizky alias Egy, kekasih Vina. Polisi telah menangkap 8 pelaku dan memproses hingga pengadilan. 7 pelaku divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku yakni Saka yang masih di bawah umur mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Kasus pembunuhan Vina kembali mencuat setelah film Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Kisah Vina mengungkap dugaan rekayasa kasus, kerasukan arwah, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak di Cirebon. Kepolisian daerah Kepulauan Riau membongkar pabrik sabu cair di apartemen Queen Victoria Batam, Kepulauan Riau. Atas temuan ini, kepolisian mendalami adanya keterlibatan sindikat narkotika internasional. Di apartemen Queen Victoria, polisi meringkus AR yang bertugas memasak sabu cair menjadi kristal sabu. AR mengaku sabu cair itu berasal dari luar negeri. Awalnya sabu cair disembunyikan di sebuah pulau sebelum dibawa masuk ke Batam. Yang memasak sabu itu mengikuti arahan seorang perempuan lewat telepon. Kepala Bidang Humas Polda Kepri, Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad, dalam keterangannya Senin 27 Mei 2024 malam mengatakan, saat penggerebekan di kamar lantai 18 apartemen tersebut, ditemukan 68 botol yang berisi 34 liter sabu cair. Selain itu, polisi juga menangkap pelaku FM dan IS yang membeli 10 botol sabu cair untuk diedarkan ke Sumsel. Sebanyak 10 botol diantaranya telah dipesan dan akan diedarkan ke Sumatera Selatan. Ya, bisa jadi seperti itu. Tentu sekarang transaksi ini di antara 68 botol berupa sabu cair tadi, hasil produksi di clandestine ataupun juga home industry tadi sudah sempat akan dipasarkan ke pihak yang lain. Tentunya kami di sini akan kejar sampai sedetil mungkin. Pak Kabit, yang siap edar itu berapa gram Pak Kabit? Yang sudah siap. Totalnya sekitar 200 gram. Karena sudah bentuknya sudah seperti itu. Tentu akan kita timbang ulang lagi. Ini baru perhitungan awal saja. Nanti yang lainnya juga demikian. Nanti kita akan lanjutkan melalui konferensi pers, tapi ini adalah informasi awal. Sebelumnya pada 29 April 2024, Polda Kepri juga mengungkap penyelundupan 13,2 liter sabu cair menggunakan perahu cepat dari perairan Malaysia. Satu tersangka bernama Mulia ditangkap dalam kasus itu. Bisa jadi jatuh, baru maghrib hilang. Ini lebih minum. Oh. Lagi lebih kurang sederhana dari itu lah berarti. Di mana baru lagi mana di situ. Iya, astaga. Perubahan teriak lawan. Ya. Atas informasi. Ya. Kepada anggota DPRD Sumut yang kami tidak hormati kali ini. Ratusan jurnalis dari berbagai media cetak, online, dan elektronik di Kota Medan berkumpul di depan kantor DPRD Sumatera Utara pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024 siang. Mereka membawa puluhan spanduk bertuliskan penolakan terhadap rancangan undang-undang RUU penyiaran yang sedang dalam proses pembahasan di DPR RI.
Para jurnalis menyatakan kekhawatirannya terhadap RUU penyiaran yang dianggap mengancam kebebasan pers di Indonesia. Salah satu poin yang menjadi perhatian utama adalah pasal 50B ayat 2 huruf C, yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal tersebut berbunyi, selain memuat panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, SIS memuat larangan mengenai C, penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Berdasarkan pantauan Daily TV di lokasi, jumlah jurnalis yang berunjuk rasa terus bertambah seiring berjalannya waktu. Hingga berita ini diterbitkan, aksi orasi masih berlangsung dengan penuh semangat. Kekhawatiran lainnya adalah potensi melemahnya peran Dewan Pers akibat beberapa pasal dalam RUU tersebut. Pasal 8 dan Pasal 42 RUU penyiaran memberi kewenangan kepada lembaga lain selain Dewan Pers untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik, yang bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi independensi Dewan Pers dalam menangani masalah-masalah jurnalistik. Para jurnalis menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan kebebasan pers dan menolak pengesahan RUU penyiaran yang dianggap dapat membatasi kerja jurnalisme investigatif. Secara pribadi tentu saya sama dengan jurnalisnya rekan-rekan jurnalis lainnya. Namun secara kelembagaan ketentuan tentang Suratul Adil sama putusannya jam 3 di DPD Sumatera ini. Mereka menuntut DPR RI untuk mengkaji ulang RUU tersebut demi mempertahankan kebebasan pers yang telah diperjuangkan selama ini. Aksi ini menunjukkan betapa pentingnya peran jurnalis dalam menjaga demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Kalangan jurnalis menyatakan wajib menolak RUU penyiaran yang berpotensi membatasi ruang gerak mereka dalam mengungkap kebenaran dan menyampaikan informasi yang akurat kepada publik. Dari Medan, Sumatera Utara, reporter Ihsan Hasibuan Daily TV melaporkan. Viral. Oknum pedagang martabak di Medan dilaporkan ke polisi, katanya di medsos, oleh petugas Dishub Dinas Perhubungan Pemda Sumatera Utara. Apakah itu benar? Terkait dengan adanya video viral dari oknum pedagang martabak tersebut yang dia mengaku bahwa ada oknum aparat meminta martabak secara gratis. Harus diingat, memviralkan sesuatu yang benar, memviralkan sesuatu fakta sesuai dengan Undang-Undang ITE bukanlah pencemaran nama baik. Memviralkan sesuatu fakta kalau itu benar bukanlah pencemaran nama baik. Lagi pula, untuk apa sih pedagang martabak seperti itu harus dilaporkan polisi? Untuk apa? Jadi mohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara maupun Wali Kota Medan agar segera bertindak untuk meminta kepada oknum aparat, nggak usahlah pedagang martabak tersebut dilaporkan ke polisi. Justru sebaliknya, mohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara maupun Wali Kota Medan untuk mengecek benar nggak oknum aparat tersebut meminta martabak secara gratis. Apakah benar gara-gara tidak dikasih martabak secara gratis maka dilarang parkir di depan tempat jual martabak tersebut? Apakah itu benar? Itu perlu, dan itu sudah viral di mana-mana. Perlu dicek, perlu diperiksa. Salam Oman Paris. Kuasa hukum Muhammad Ardiansyah, SH, MH bersama rekannya NS Maretilaya, SKEP, CWCCA, CLAP mewakili ahli waris Sabar Hati Talunuhi, Sujud Hati Faana, dan Justina Bulolo, melakukan pertemuan dengan OJK Sumut pada Kamis pagi tadi.
Pertemuan ini bertujuan untuk menindaklanjuti klaim asuransi jiwa yang sudah tidak dibayarkan oleh Prudential selama lebih dari 3 tahun. Namun, hasil pertemuan ini tidak memuaskan pihak kuasa hukum. Deputi Direktur OJK Sumut, Yopi, dan staf Fajrin hanya memberikan jawaban yang mengharuskan pihak ahli waris menunggu perkembangan lebih lanjut. Pada pertemuan tersebut, OJK Sumut masih meminta kami menunggu perkembangan lebih lanjut. Padahal, permasalahan ini sudah berlangsung lebih dari 3 tahun, tetapi hingga kini belum ada progres yang berarti. OJK Sumut hanya menyurati OJK Pusat tanpa ada tindakan nyata. Lagi apa yang harus dilakukan daripada OJK Pusat gitu. Jadi di sini hanya sebatas perwakilan, di sini nggak punya apa-apa. Di sini hanya mewakili untuk ke pusat itu menyelenggarakan. Itulah inti daripada pertemuan kami. Jadi mereka itu pimpinannya belum ada. Sampai sekarang ini pun pimpinan di sini belum ada. Ke Sumut belum ada. Sekitar bulan 6 katanya. Bulan 7 atau bulan 8. Kami minta ingin Prudential itu membayarkan. Nanti rekan-rekan media bisa itu untuk mengapakan konfirmasi ke sana. Kenapa nggak membayarkannya? Sementara di sini kan sudah ada RDP, sudah ada rekomendasi daripada BPRD untuk membayarkan hak daripada ahli waris. Kenapa nggak dibayarkan? Silakan rekan-rekan media nanti yang akan menanyakan ke sana. Ya bisa dikatakan ya OJK Sumut ini hanya sebatas perwakilan kita, formalitas saja gitu, biar ada di provinsi gitu. Bagus OJK Sumut ini cukup aja kalau memang mereka tidak berfungsi. Ardiansyah juga menambahkan bahwa OJK Sumut hanya berfungsi sebagai perwakilan dan tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keluhan masyarakat. Ia mengkritik ketidakhadiran pimpinan OJK Sumut pada pertemuan tersebut. Kami menilai OJK Sumut hanya berfungsi secara formalitas tanpa bisa menyelesaikan masalah masyarakat. Saat dikonfirmasi, staf OJK Sumut, Fajrin, menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat memberikan tanggapan langsung kepada wartawan dan mengharuskan wartawan mengajukan permohonan konfirmasi melalui surat resmi. Kasus ini menambah panjang daftar keluhan masyarakat terhadap kinerja OJK dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi jiwa, khususnya terkait dengan perusahaan asuransi besar seperti Prudential. Masyarakat berharap agar ada langkah nyata dari OJK untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat dan adil. Dari Medan, Sumatera Utara, reporter Ihsan Hasibuan, Daily TV melaporkan. Polres Serdang Bedagai harus menghadapi pra-peradilan setelah dugaan penetapan tersangka yang dipertanyakan. Kuasa hukum dari kantor Law FIRM Dr. Ali Yusran Gea, bersama rekannya, menghadiri sidang tersebut atas nama klien Asmah, 58, yang diduga tersangka dalam kasus lahan tanpa izin. Sidang pra-peradilan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Seirampah pada Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Agenda sidang pra-peradilan bertujuan untuk meninjau kembali penentuan Asmah sebagai tersangka. Kuasa hukum menekankan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai fakta dan aturan yang berlaku. Mereka mengklaim bahwa penetapan tersangka terhadap Asmah tidak sesuai dengan fakta hukum, terutama mengenai kepemilikan dan penggunaan lahan. Kuasa hukum menyatakan bahwa mereka melakukan pra-peradilan untuk mencari kepastian hukum, karena tuduhan yang diberikan kepada Asmah dianggap tidak beralasan. Mereka menegaskan bahwa Asmah telah menguasai dan menempati rumah tersebut sejak lama, bahkan memiliki bukti tertulis atas kepemilikannya. Dalam proses penyelidikan dan maupun penyidikan, menetapkan Ibu Asmah sebagai tersangka, dan saya ini mungkin terdakwa ya. Itu. Jadi akibat dugaan kita itu, maka kita uji penetapan tersangka itu melalui permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Seirampah Kabupaten
serang mereka. Mungkin orang yang singkat saja, sebenarnya landasan kita untuk melakukan rapid ini adalah tuduhan yang dituduhkan kepada Ibu Asma itu tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum sebenarnya. Bahwa tuduhan untuk menguasai atau memakai tanah tanpa izin itu keliru. Itu sangat keliru. Karena Ibu Asma, ya, rumah itu telah dikuasai dan ditempati sejak tahun 1950. Dan oleh orang tua Asma itu, Ibu Zainur, mereka memperoleh hibah itu di bawah tangan, ya, itu sekitar tahun 1998 ya. 98-99 ya, kalau nggak salah ya. Maka tuduhan menggunakan lahan tanpa izin atau memakai lahan tanpa izin, ya, kepada Ibu Asma sampai ditetapkan sebagai tersangka, ini kan perbuatan yang keliru. Ini perbuatan yang ada dugaan upaya paksa dan melanggar hak asasi manusia daripada Ibu Asma. Maka kita melakukan langkah pra-peradilan, karena pra-peradilan ini tujuannya adalah untuk menguji, ya, kebenaran material atas penetapan tersangka itu. Bang, ya? Jadi harapan kita saat ini kita memohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Wakil Ketua Pengadilan Serampah agar menunda persidangan pokok perkara tindak pidana ringan ini. Disebabkan karena alasan azas kepastian hukum, satu. Yang kedua, sidang pra-peradilan telah berlangsung, ya, untuk menguji apakah ada upaya paksa dan atau pelanggaran hak asasi manusia dalam penetapan Ibu Asma sebagai tersangka. Maka kita minta kepada Ketua Pengadilan Serampah atau wakilnya untuk tidak melanjutkan atau menunda dulu sidang pokok perkara tindak pidana ringan ini sebelum putusan pra-peradilan dikeluarkan. Terkait dengan kesehatan klien, Asma sedang dirawat di RS Boloni, Kota Medan, karena kondisi yang lemah. Dokter telah menyatakan bahwa Asma tidak mampu hadir di pengadilan karena kondisi kesehatannya yang serius. Sementara itu, terkait objek sengketa tanah dan bangunan lainnya, Samsul Bahri menyatakan kekesalannya atas peristiwa ini dan berharap mendapatkan keadilan. Suasana sendiri ya, daerah sini, masalah tembok ini. Supaya keadilan itu dibenarkan. Oke. Ini suami bos. Sidang pra-peradilan ini menjadi momentum untuk menguji apakah penentuan tersangka Asma telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan harapannya agar proses hukum bisa berjalan dengan adil dan transparan. Dari Serampah, Serdang Bedangai, reporter Ihsan Hasibuah Daily TV melaporkan. Brigadir RAT, anggota Polresta Manado, ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di dalam mobil Toyota Alphard pada Kamis 25 April 2024 di Jalan Mampang, Perapatan, Tegal, Parang, Jakarta Selatan. Sejauh ini Polres Metro Jakarta Selatan menduga Brigadir RAT bunuh diri. Dari rekaman kamera pengawas terlihat mobil yang dikemudikan Brigadir RAT berbelok ke garasi dan menyerempet mobil berwarna putih yang terparkir. Warga sekitar lalu mendatangi lokasi kejadian dan panik karena melihat korban tewas dengan luka tembak di kepala. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro pada Jumat mengatakan pihaknya melakukan olah tempat kejadian guna mengungkap penyebab peristiwa itu. Alat bukti berupa CCTV yang kami sudah putar, kami bisa mengambil kesimpulan untuk sementara bahwa dugaan yang bersangkutan bunuh diri.
Dari lokasi kejadian, polisi juga mendapati barang bukti sepucuk senjata api jenis HS dengan kaliber 9 mm serta identitas korban yang merupakan salah satu polisi yang bertugas di Polresta Manado. Polisi juga menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi. Tak hanya itu, polisi juga memeriksa 13 saksi terkait peristiwa ini, salah satunya merupakan pemilik rumah berinisial D, serta telah melaksanakan kegiatan digital forensik terhadap temuan CCTV yang ada di lokasi kejadian. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Yudiawan telah memerintahkan Kapolresta Manado untuk berangkat ke Jakarta guna menyelidiki tewasnya Brigadir RAT dengan kondisi luka tembak di kepala di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pihaknya mengaku akan mengusut tuntas latar belakang kematian anggotanya tersebut. Sosok Kamiso, preman tantang Kamarudin Simanjuntak pelaku bacok warga di Medan, ternyata mantan polisi. Karena mereka banyak. Bapak berkata, ada di pengadilan Bapak. Iya, pokok saya. Udah, ayo, berani kau. Silakan. Ya, bukan begitu. Ya udah, silakan. Biar dikenalnya saya juga. Jangan dipukul, Pak. Ini seperti ini penjahat di kantor polisi, kalian lihat kan? Ini akan mencari presiden buruk di kepolisian ini. Ini kan ada begini, orang yang apa yang dibekali? Harus buruk, enggak. Bukan ini, Pak. Bukan, Pak. 2 bulan lalu sudah melapor orang dia. Dan 2 bulan lalu sudah ada. Dia mereka ibu-ibu. Polisi menangkap Kamiso, pelaku pembacokan Rahman Tua, warga desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang terjadi Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Ketika ditangkap dan dibawa ke Polsek Percut Seituan, Kamiso nampak memakai kaos berwarna hitam. Ia berjalan kesusahan dibantu tongkat di sebelah kirinya. Seperti merasa tidak bersalah, ia nampak tersenyum kepada Kapolsek Percut Seituan, meski tak dibalas senyum. Kamiso merupakan pecatan polisi yang pernah ditangkap karena menembak personel Polsek Medan Barat pada 2020 lalu. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2020, Kamiso menembak Aibtu Robin di sebuah tempat pencucian kendaraan Doresmer, KD, dan RS Jalan Gagak Hitam Sunggal, Ring Road. Pasca kejadian, ia pun ditangkap bersama Ninawati, otak penembakan. Diberitakan sebelumnya Kapolsek Percut Seituan Kompol Johnson Sitompul mengatakan, pihaknya berhasil menangkap pelaku kurang lebih 2 jam setelah kejadian. Saat pelaku pembacokan berada di Mapolsek Percut Seituan, pelaku tampak tak diborgol. Viral di media sosial, kuasa hukum korban pembacokan Kamarudin Simanjuntak dan Poltak Silitonga datangi pelaku di Mapolsek Percut Seituan. Kuasa hukum tak terima pelaku tak diborgol saat diperiksa. Dalam video, kuasa hukum menanyakan kepada pelaku alasannya membacok korban. Pelaku tampak santai tanpa borgol dan bertanya kembali apa hak bapak untuk bertanya, ungkap pelaku. Di akhir video, pelaku tampak gepre meja terlihat menantang kedua pengacara korban yakni Kamarudin Simanjuntak dan Poltak Silitonga. Simawan mau membacok. Yang membacok siapa yang? Hah? Saya yang menyuruh. Siapa yang menyuruh Bapak? Yang menyuruh Bapak? Bapak siapa sekarang? Saya Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari korban. Ya. Bapak izin dulu dengan polisi baru. Bisa ngasih keterangan. Saya sudah izin dengan Diketahui pembacokan terjadi pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Hal ini bermula ketika tersangka hendak menggali lubang diduga untuk mendirikan pagar di lahan garapan yang sudah dikuasai pihak lain. Kemudian korban tak terima hingga terjadi keributan sampai pembacokan. Untuk saat ini yang bisa kami lihat dari peristiwa tadi itu di mana pelaku tanpa seizin dari pemilik bangunan ada menggali lubang dan si pemilik bangunan merasa keberatan. Mungkin pelaku tersinggung, emosi langsung menyerang korban dengan cara membacok tangan korban. Setelah pembacokan Rahman Tua, warga sekitar ngamuk dan membakar ban di tengah jalan. Sempat terjadi kemacetan, namun akhirnya berhasil diredam. Setelah kami datang dengan pihak desa, melalui damkar memadamkan api sehingga lalu lintas kembali normal yang tadinya sempat terhenti akibat pembakaran ban.
Pengadilan Negeri Tarutung menggelar sidang lapangan di Huta Pea Hotang, Desa Sigumpar, Kecamatan Lintongi Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan pagi ini. Dipimpin oleh Hakim Nugroho Joko Prakoso, SH, sidang tersebut menghadirkan para pihak terkait dan kuasa hukumnya. Sidang fokus pada pemeriksaan kondisi tanah dan rumah yang menjadi sengketa. Hakim meminta pihak terlibat untuk menunjukkan batas tanah sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Kuasa hukum tergugat, Mancur Sinaga, SHMH, dan Sahata Manalu, SHMH, menegaskan bahwa tanah tersebut telah dihuni selama 100 tahun dan mengklaim kepemilikannya. Mereka juga menyikapi dugaan kerusakan galian yang dilakukan oleh penggugat, sedang dalam proses hukum. Kuasa hukum tergugat menegaskan bahwa tanah tersebut telah dihuni selama 100 tahun dan merupakan hak waris dari 10 ahli waris. Mereka juga mengambil langkah hukum terkait dengan dugaan kerusakan tanah yang dilakukan oleh penggugat. Mereka berharap agar pemerintah setempat, khususnya kepala desa, dapat memediasi agar tidak terjadi konflik dan memberikan penjelasan kepada pihak terkait. Kami ketua tim PBH Pak Sahata Manalu, ini advokat juga dari BBH Sampo Thomas Medan, dan beliau perwakilan daripada para tergugat ya Bapak Konser Srega. Oke. Bapak bisa melihat sekeliling ini rumah-rumah itu sangat tua sekali, menunjukkan bahwa tanah ini, wilayah ini tidak ditempati dalam waktu yang sangat singkat, bahkan sudah mencapai 100 tahun. Sudah sampai 100. Itu bisa dibuktikan misalnya anak pertama atau saudara daripada ayah tergugat ini sudah lahir di tahun 1928. Dulu di sini suasananya sangat damai dan kondusif sekali. Hingga mereka datang ke sini, kita tidak tahu siapa mereka, lalu mengklaim diri sebagai pemilik kampung ini semua. Nah, ada beberapa yang kami juga menjadi korban, tetapi yang barangkali soal waktu saja, mereka juga akan menjadi juga. Tetapi yang mau kami perjuangkan dari pihak fakultas hukum, kami tidak akan pernah membiarkan kezaliman terjadi, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin. Maka kita menyentuh hati majelis hakim nasional Indonesia sekarang itu supaya dalam putusannya nanti berdasarkan nanti hukumnya dan juga hukumnya. Bisa saja. Sekiranya kepala desa misalnya secara proaktif sejak lama bisa mendamaikan ini dan memberikan pemberitahuan kepada mereka, memberikan penjelasan kepada mereka dengan baik, sekiranya barangkali tidak mungkin terjadi sampai seperti ini. Oleh karenanya juga kami himbau kepada Bapak Kepala Desa supaya sungguh-sungguh memperhatikan warga desanya, supaya tidak terjadi semacam kegaduhan bahkan pengusahaan semacam ini. Maranatha Purba, SHMH, menyoroti fungsi sosial tanah sesuai Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 6, yang menjadi asas hukum dalam kasus ini. Ia menjelaskan, pada Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa, semua tanah dalam wilayah negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia, dan Pasal 6 UU PA, menyatakan bahwa, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai salah satu asas hukum tanah yang diistilahkan asas fungsi sosial hak atas tanah. Keberadaan asas tersebut menjadi landasan fundamental bagi terwujudnya tanah yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut. Salah seorang tergugat, Polmer, menyatakan kesedihannya atas tindakan yang diduga dilakukan oleh penggugat, yang mengganggu akses jalan dan klaim kepemilikan tanah yang merupakan hak waris dari 10 ahli waris. Polmer Sripal. Pada waktu sebelum penggorekan kami pergi ke pesta, mau ke pesta. Jadi kami, anak saya menelpon saya. Sudah masuk ke bapak. Jadi alat berat. Jadi pada waktu itu kami pulang dari tengah jalan.
baru kami lihat sudah di tempat ini beko. Jadi pada waktu itu kami sudah menengoknya pada waktu itu. Jadi kami pada waktu itu tidak bisa bercakap. Kami semua termenung. Terkait dengan konflik yang terjadi, pihak terlibat berharap ada mediasi dari pemerintah setempat, terutama kepala desa, untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih besar. Dari Humbahas, Sumatera Utara, reporter Ihsan Hasibuan Daily TV melaporkan. Pulangkan aja LPG orang. Laporan masyarakat, Pak. Kalau memang bukan hak kata, itu tidak dibenarkan, pulangkan uang mereka. Dugaan pungli dalil pembuatan LPG KPPS oleh PPS Kelurahan Binjai menggemparkan Kota Medan pada hari ini, tanggal 25 Februari tahun 2024, muncul dugaan serius terkait pungutan liar, pungli, dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, LPJ, oleh Panitia Pemungutan Suara, PPS di Kelurahan Binjai, Kota Medan. Dilaporkan bahwa beberapa anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, menjadi korban dari praktik yang mencurigakan ini. Nah, jadi kalau memang aku minta maaf kalau memang orang itu merasa keberatan harus. Menurut salah satu anggota KPPS, yang tidak ingin disebutkan namanya, Ketua PPS bernama Una diduga meminta uang sebesar Rp500.000 untuk pembuatan LPJ. Setelah pemilihan selesai pada tanggal 14 Februari, beberapa anggota KPPS menyadari bahwa tindakan tersebut tidak sah, dan meminta pengembalian uang. Una kemudian mengembalikan uang tersebut. Namun, dugaan pungli ini tidak hanya terjadi pada satu TPS, berbagai TPS dilaporkan mengalami pungutan liar dengan jumlah yang bervariasi, mencapai Rp150.000 hingga Rp500.000. Hingga saat ini, beberapa anggota KPPS masih berupaya mendapatkan pengembalian uang mereka. Pulangkan aja LPG orang. laporan masyarakat, Pak. Kalau memang bukan hak kata, itu tidak dibenarkan, pulangkan uang mereka. Iya, kita pulang, panggil aja orang pulang balik. 5.000 ke atas. Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dihentikan, Pak. Kita buat rumah sih. Ini akan kita buat laporan Dumas tentang pungli jatuhnya, karena tidak ada situasi. Ada nggak dikeluarkan? Dari sini tadi lah, Bang. Di dalam gimana? Tercatat nggak dihitung kita? Ketua PPS Una, dalam konfirmasi dengan wartawan, menyatakan bahwa pihaknya akan mengembalikan uang kepada para anggota KPPS dan meminta mereka membuat LPJ masing-masing. Meskipun demikian, beberapa anggota KPPS merasa keberatan karena uang mereka belum dikembalikan hingga Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Mereka berharap agar Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan pemerintah setempat dapat menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Dari Medan, Sumatera Utara, reporter Ihsan Hasibuan Daily TV melaporkan. Pengadilan Negeri Tarutung menggelar sidang lapangan di Huta Peahotang, Desa Sigumpar, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan pagi ini.
Dipimpin oleh Hakim Nugroho Joko Prakoso, SH, sidang tersebut menghadirkan para pihak terkait dan kuasa hukumnya. Sidang fokus pada pemeriksaan kondisi tanah dan rumah yang menjadi sengketa. Hakim meminta pihak terlibat untuk menunjukkan batas tanah sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Kuasa hukum tergugat, Mancur Sinaga, SHMH, dan Sahata Manalu, SHMH, menegaskan bahwa tanah tersebut telah dihuni selama 100 tahun dan mengklaim kepemilikannya. Mereka juga menyikapi dugaan kerusakan galian yang dilakukan oleh penggugat, sedang dalam proses hukum. Kuasa hukum tergugat menegaskan bahwa tanah tersebut telah dihuni selama 100 tahun dan merupakan hak waris dari 10 ahli waris. Mereka juga mengambil langkah hukum terkait dengan dugaan kerusakan tanah yang dilakukan oleh penggugat. Mereka berharap agar pemerintah setempat, khususnya kepala desa, dapat memediasi agar tidak terjadi konflik dan memberikan penjelasan kepada pihak terkait. Kami ketua tim DBH Pak Sahata Manalu, ini advokat juga dari DBH Sampo Thomas Medan, dan beliau perwakilan daripada para tergugat ya Bapak Konser Srega. Oke. Bapak bisa melihat sekeliling ini, rumah-rumah itu sangat tua sekali. Menunjukkan bahwa tanah ini, wilayah ini tidak ditempati dalam waktu yang sangat singkat, bahkan sudah mencapai 100 tahun. Sudah sampai 100. Itu bisa dibuktikan misalnya anak pertama atau saudara daripada ayah tergugat ini sudah lahir di tahun 1928. Dulu di sini suasananya sangat damai dan kondusif sekali. Hingga mereka datang ke sini, kita tidak tahu siapa mereka, lalu mengklaim diri sebagai pemilik kampung ini semua. Nah, ada beberapa yang kami juga menjadi korban, tetapi yang barangkali soal waktu saja, mereka juga akan menjadi juga. Tapi yang mau kami perjuangkan dari pihak Komnas Hukum, kami tidak akan pernah membiarkan kezaliman terjadi, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin. Maka kita menyentuh hati majelis hakim nasional Indonesia sekarang itu supaya dalam putusannya nanti berdasarkan nanti hukumnya dan juga hukumnya. Bisa sekiranya kepala desa misalnya secara proaktif sejak lama bisa mendamaikan ini dan memberikan pemberitahuan kepada mereka, penjelasan kepada mereka dengan baik, sekiranya barangkali tidak mungkin terjadi sampai seperti ini. Oleh karenanya juga kami himbau kepada Bapak Kepala Desa supaya sungguh-sungguh memperhatikan warga desanya, supaya tidak terjadi semacam kegaduhan bahkan pengusahaan semacam ini. Maranatha Purba, SHMH, menyoroti fungsi sosial tanah sesuai Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 6, yang menjadi asas hukum dalam kasus ini. Ia menjelaskan, pada Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa, semua tanah dalam wilayah negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia, dan Pasal 6 UU PA, menyatakan bahwa, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai salah satu asas hukum tanah yang diistilahkan asas fungsi sosial hak atas tanah. Keberadaan asas tersebut menjadi landasan fundamental bagi terwujudnya tanah yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut. Salah seorang tergugat, Polmer, menyatakan kesedihannya atas tindakan yang diduga dilakukan oleh penggugat, yang mengganggu akses jalan dan klaim kepemilikan tanah yang merupakan hak waris dari 10 ahli waris. Polmer Sripal. Pada waktu sebelum penggorekan kami pergi ke pesta, mau ke pesta. Jadi kami, anak saya menelpon saya. Sudah masuk ke bapak. Jadi alat berat. Jadi pada waktu itu kami pulang dari tengah jalan. Baru kami lihat sudah di tempat ini beko. Jadi pada waktu itu kami sudah termenu
menengoknya pada waktu itu. Jadi kami pada waktu itu tidak bisa bercakap. Kami semua termenung. Terkait dengan konflik yang terjadi, pihak terlibat berharap ada mediasi dari pemerintah setempat, terutama kepala desa, untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih besar. Dari Humbahas, Sumatera Utara, reporter Ihsan Hasibuan Daily TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dr. Gea dari Medan. Terkait kasus Peggy Setiawan alias Peron, ya, sampai sekarang ini menjadi bola liar dan perdebatan publik. Saya menyarankan kepada keluarga Peggy Setiawan atau kuasa hukumnya menghentikan perdebatan ini. Dan kalau memang keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan ya meyakini bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah, ya, maka penangkapan dan penetapan tersangka Peggy ini segera lakukan upaya pra peradilan di pengadilan negeri setempat. Hanya itu menghentikan perdebatan ini, karena banyak tokoh-tokoh masyarakat ya berargumentasi pro kontra, termasuk pengacara yang sok-sok kali itu. Semua itu yang pakai emosi kalau bicara, ya, bukan hanya kau aja bisa pakai emosi bicara, ya, pakai otak kau, udah, nggak usah emosi kalau bicara, kasih pendapat gitu, ya. Maka kami sarankan ya kepada keluarga Peggy dan atau kuasa hukum Peggy, segera ambil langkah gugatan pra peradilan melalui pengadilan negeri setempat. Kalau butuh pikiran, kalau mau butuh pikiran kami akan bantu. Hubungi kami di 0821 631 23366 tanpa bayar. Itulah dia. Itulah bentuk kemanusiaan kami. Ya, kalau memang Peggy Setiawan, keluarganya dan kuasa hukumnya merasa tidak bersalah, maka segera ambillah hukum pra peradilan. Maaf, kami sedikit ada pengalaman soal pra peradilan. Karena langkah pra peradilan adalah salah satu upaya ya menghentikan upaya-upaya paksa dan atau pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama proses penyelidikan dan atau penyidikan sampai penetapan tersangka. Jadi langkah satu-satunya adalah langkah hukum pra peradilan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kantor Law Firm Dr. Ali Surgia, Medan, Sumatera Utara. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat Minggu 26 Mei 2024 mengungkap 6 fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizki di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016. Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan saksi kunci dan Peggy Setiawan selaku aktor utama yang diduga merencanakan pembunuhan kedua korban. Berikut 6 fakta baru kasus pembunuhan Vina. Fakta pertama, Peggy bersembunyi di sebuah tempat kos di Jalan Ketapang, Kabupaten Bandung. Kepada pemilik kos, Peggy mengaku bernama Robi Irawan. Kedua hanya terdapat 9 pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Egy. Sementara 2 pelaku lain bernama Dani dan Andi dinyatakan tidak ada atau fiktif. Ketiga, Peggy yang diduga merencanakan aksi kekerasan Vina dan Egy hingga tewas. Ia mengajak 8 pelaku lain untuk mengejar hingga menendang motor yang digunakan kedua korban hingga terjatuh.
Keempat, dari 9 pelaku Peggy yang pertama kali memerkosa Vina di sebuah kebun kosong. Para pelaku menyiksa Vina dan Egy dengan menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam hingga korban tewas di tempat. Kelima, ayah Peggy diduga menyembunyikan identitas anaknya. Kepada pemilik kos dan warga di sekitar kompleks di Cirebon, ia mengaku Peggy adalah keponakannya. Ayah Peggy dapat dijerat dengan pasal 221 KUHP ayat 1 dan 2 karena menyembunyikan seorang pelaku kejahatan. Keenam, terdapat dugaan motif permusuhan antara Peggy dan Egy yang juga kekasih Vina. Sebab Peggy sempat mengatakan ada masalah dengan Egy sebelum dirinya dan para pelaku mengejar kedua korban. Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Jules Abbas pada Minggu 26 Mei mengatakan Peggy dijerat dengan 2 pasal, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun polisi menangkap Peggy dan perjalanan pulang ke tempat kosnya di Jalan Kopo, Kota Bandung pada 22 Mei 2024 pukul 18.28 WIB. Pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina terjadi pada 27 Agustus 2016 di Jembatan Layang, Kecamatan Talun, Cirebon. Saat itu Vina berusia 16 tahun. Para pelaku yang disebut sebagai anggota salah satu geng motor juga didakwa membunuh Muhammad Rizky alias Egy, kekasih Vina. Polisi telah menangkap 8 pelaku dan memproses hingga pengadilan. 7 pelaku divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku yakni Saka yang masih di bawah umur mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Kasus pembunuhan Vina kembali mencuat setelah film Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Kisah Vina mengungkap dugaan rekayasa kasus, kerasukan arwah, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak di Cirebon. Perubahan teriak lawan. Lawan. Ya. Atas informasi. Ya. Kepada anggota DPRD Sumut yang kami tidak hormati kali ini. Ratusan jurnalis dari berbagai media cetak, online, dan elektronik di kota Medan berkumpul di depan kantor DPRD Sumatera Utara pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024 siang. Mereka membawa puluhan spanduk bertuliskan penolakan terhadap rancangan undang-undang RUU penyiaran yang sedang dalam proses pembahasan di DPR RI. Para jurnalis menyatakan kekhawatirannya terhadap RUU penyiaran yang dianggap mengancam kebebasan pers di Indonesia. Salah satu poin yang menjadi perhatian utama adalah pasal 50B ayat 2 huruf C, yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal tersebut berbunyi, selain memuat panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, SIS memuat larangan mengenai C, penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Berdasarkan pantauan Daily TV di lokasi, jumlah jurnalis yang berunjuk rasa terus bertambah seiring berjalannya waktu. Hingga berita ini diterbitkan, aksi orasi masih berlangsung dengan penuh semangat. Kekhawatiran lainnya adalah potensi melemahnya peran Dewan Pers akibat beberapa pasal dalam RUU tersebut. Pasal 8 dan pasal 42 RUU penyiaran memberi kewenangan kepada lembaga lain selain Dewan Pers untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik, yang bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi independensi Dewan Pers dalam menangani masalah-masalah jurnalistik. Para jurnalis menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan kebebasan pers dan menolak pengesahan RUU penyiaran yang dianggap dapat membatasi kerja jurnalisme investigatif. Namun secara kelembagaan Rasul tadi sama putusannya jam 3 di DPD Sumatera Mereka menuntut DPR RI untuk mengkaji ulang RUU tersebut demi mempertahankan kebebasan pers yang telah diperjuangkan selama ini. Aksi ini menunjukkan betapa pentingnya peran jurnalis dalam menjaga demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Kalangan jurnalis menyatakan wajib menolak RUU penyiaran yang berpotensi membatasi ruang gerak mereka dalam mengungkap kebenaran dan menyampaikan informasi yang akurat kepada publik. Dari Medan, Sumatera Utara, reporter Ihsan Hasibuan Daily TV melaporkan.
Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat. Propam, saya minta turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Baik, kalau nggak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi, sesegera mungkin. Ini juga menjadi atensi Bapak Presiden kemarin. Kapolda baru, ada Kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini. Datanya, Pak Kapolres, kenapa Bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati, jangan menggadekan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Hanya ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan. Yang kedua, yang saya ingin titip juga, lindungi dan bantu yang lemah, yang biasanya terpinggirkan dalam hukum. Adungi. Saya kalau membaca itu betul-betul, itu menjadi sebuah persepsi loh, hati-hati loh ya. Kecil-kecil seperti itu kecil-kecil, itu mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati, tetap tanggung jawab Kapolres. Tetap tanggung jawab yang Kapolda. Dan kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah. Hati-hati. Hati-hati. Karena terakhir, karena posisi Polri sekarang ini pada posisi 3 besar yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi titipan saya itu. Yang harusnya tidak salah, tapi harus disalah. Ada pengiriman itu, ada bantuan ke Pak Jokowi Pak? Saya sudah kirim surat kepada Bapak Presiden juga. Saya ingin juga tanggapan Bapak Presiden. Jadi kita ini negara hukum ya, hukum itu harus ditegakkan. Yang tragedisnya kaya, sehingga semua bisa diakomodir, di-cover. Tapi ini kan harusnya yang namanya penegakan hukum harus betul-betul hukum itu ditegakkan. Saya tidak masalah, tidak bersalah harus di SP3. Yang tidak bersalah harus dihentikan. Jangan yang tidak salah dipaksakan, harus dipenjara. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Agar tertib. Saya bukan otak pembunuhan. Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Tunggu, sabar. Tidak. Nama panggilan saya itu. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Tidak. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Sebenarnya kami 10 hari yang lalu sudah coba berkomunikasi dengan penyidik Polda Jabar, namun kami tidak mendapatkan informasi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kami datang tanpa diberitahu dan tanpa undangan dari Polda Jabar. Kami kooperatif, secara langsung datang kemari.
ya. Dan setelah dari rilis tadi, saya coba ke dalam untuk ketemu dengan Pak Dir, tapi ditolak dengan alasan Pak Dir ada acara. Nah, di sini yang kami rasa Polda Jabar tidak kooperatif dengan kami juga. Ada apa sih? Kok susah banget? Kami ini ingin menanyakan perihal yang saat ini sedang terjadi gitu. Terus tadi ada statement 2 DPO dihilangkan. Lalu siapa? Apakah ia di dalam BAP itu kan sudah jelas peranan masing-masing dari 2 orang itu juga. Kenapa harus dihilangkan? Begitu. Ini yang harus tanggung jawab siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Berarti Pak Jokowi harus turun ini, Bapak Presiden harus turun ini. Nggak bisa ini perkara harus dihilangkan begitu aja. Kami nggak mau, karena kami tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari Polda Jabar. Mbak, tadi juga Peggy sendiri sempat menolak dijadikan tersangka. Tanggapan kuasa hukum dari Vina sendiri seperti apa? Ya, kalau itu Peggy menolak itu hak dia. Ya, tapi kami ingin bertemu dengan Polda Jabar mengenai DPO yang sudah tertangkap dan yang belum tertangkap. Karena tadi ada statement dari Pak Dir menyatakan 2 DPO tersebut fiktif, tidak ada. Hanya 9. Sementara di dalam BAP kan disebutkan ada. Begitu, apakah peranan-peranan itu dalam BAP bisa dihilangkan? Begitu. Jadi kami merasa kecewa sekali datang hari ini tidak ditemui dengan alasan kami tidak konfirmasi terlebih dahulu. Harusnya Polda Jabar yang memberitahu kami, karena kami ini kuasa hukum korban, bukan tersangka. Kenapa kok sulit sekali kami menghubungi, kami komunikasi sulit sekali. Jadi jangan salahkan kami kalau kami berstatement begini. Kami merasa tidak dihargai, datang jauh-jauh dari Jakarta, kami sengaja ingin menyaksikan rilis tapi tidak dihargai. Gitu aja. Mbak, tadi juga kan mati. Stop dulu, jalan dulu. Stop. Stop. Ayo, jalan dulu ya, Bang. Guys. Aman-aman aja, nggak ada masalah apapun. Yang terpenting kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini nggak punya tato. Coba tunjukin tangannya, coba. Tidak ada tato ya. Berarti foto yang di medsos itu bukan Linda, Mbak Putri? Jadi bukan Linda yang dimaksud, ini Linda yang kerasukan si Vina yang ini. Gitu. Berarti ini sahabat lamanya dari ini. Jadi almarhum Vina. Jadi ini mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi. Gitu. Jadi kenalnya temanan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Gitu. Jadi tadi di dalam ada berapa pertanyaan? Mbak Novi berapa sih pertanyaan tadi? Soalnya Novi sekitar berapa? 13. 30 pertanyaan. Tadi apa aja Mbak Putri? Seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Kalau dengan Peggy kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja Linda. Ke Peggy. Enggak kenal sama Peggy. Tapi benar nggak Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya? Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Kenapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman tongkrongan doang. Satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Harapan sendiri seperti apa Mbak ke depan? Ya semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Seperti itu. Berarti Mbak Linda korban bulian ya Mbak ya? Iya. Dia tidak mengetahui kasus ini sebenarnya. Coba Linda jawab jujur. Kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak.
Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, jadi nggak ada tutup-tutupan. Linda mengatakan apa yang sebenarnya, tidak ada yang kami ajar-ajari. Tadi juga bukan saya yang dampingin, Mbak Nopi yang dampingin. Gitu. Jadi, tidak Mbak Nopi masuk dong. Jadi karena memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Sama sekali. Nggak ada. Tidak Kalau untuk di film itu gimana? Benar nggak? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Jadi blunder. Bukan. Nggak ada itu. Jadi Mbak bisa dipertegas. Motor itu Eki sebelumnya punya masalah. Nama WA juga. Punya Mbak. Saya. Oke. Dengan Mas Amos? Rian. Mas ya. Kita mau bikin. Dikit sih.